semuanya, kenalin nama aku Hana Pranglita. Aku seorang mahasiswi dari Universitas Batuta Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi semester 2. Dan aku merupakan salah satu pendaftar di Google Student Ambassador Batch 2 tahun 2026. Dan di sini aku akan ngelakuin self interview atau wawancara diri sendiri untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh tim Google. Dan untuk pertanyaannya, yang pertama, aku bacain pertanyaannya dulu ya. Apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Jadi, sedikit cerita, dari beberapa minggu yang lalu aku suka scrolling sosial media, dan di FYP aku tuh sering lewat para alumni Google Student Ambassador tahun sebelumnya, dan aku langsung ngerasa tertarik banget untuk coba ikutan Google Student Ambassador tahun ini, karena aku baca-bacain di komen banyak yang bilang bahwasannya tahap atau batch selanjutnya, yaitu tahun 2026 ini akan segera dibuka. Dan pas sudah buka, aku cek dari Instagram Google Indonesia. Sebenarnya aku merasa sedikit ragu untuk ikutan, sampai akhirnya aku scan QR yang ada di pendaftaran Google Brand Ambassador di Instagramnya Google Indonesia, dan kemudian aku klik daftar sekarang dan aku submit, dan akhirnya aku daftar. Dan kenapa menjadi Google Student Ambassador ini bakal menjadi salah satu cara terbaik? Karena aku ngerasa dengan nanti aku menjadi Google Student Ambassador, Google akan bantuin aku untuk sharing-sharing mengenai teknologi, especially yang paling aku tertarik adalah AI, yaitu Gemini yang dipunya sama Google, untuk sharing ke teman-teman yang ada di kampus tentang apa itu Gemini, gimana cara kerjanya, dan apa yang menarik dari situ, dan gimana fitur-fiturnya. Aku percaya Google nanti akan bantuin aku supaya aku bisa jelasin secara struktural dan konseptual tentang gimana dan apa itu sebenarnya Gemini AI. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, bayangkan kamu membuat sebuah acara Touch and Chill atau ngobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box, unik, tidak biasa, dan mengejutkan. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, hal yang terlintas di pikiran aku adalah aku akan ngobrol-ngobrol layaknya dialog biasa aja sama teman-teman, dan aku akan coba tanyain mereka secara menyeluruh, mereka tahu nggak apa itu AI? Itu adalah pertanyaan paling dasar yang akan aku tanyain ke mereka. Dan kemudian kalau mereka sudah tahu, bagus, dan kalau mereka belum tahu, aku akan jelasin kepada mereka secara rinci, detail, supaya mereka tahu setidaknya dasar-dasar pengertian atau apa itu AI gitu. Dan kemudian setelah itu aku akan coba jelasin ke mereka lagi bahwasannya AI assistant yang dibuat oleh Google, yaitu Gemini, merupakan AI yang memiliki banyak fitur-fitur unik dan menarik. Nah, aku akan coba kenalin fitur-fitur yang paling sering aku gunain, yaitu fitur metode menjawab pertanyaan yang cepat, pro, dan penalaran. Aku akan kenal sama mereka supaya kalau mereka mau gunain AI untuk kegiatan berikutnya, mereka bisa tahu mereka harus pakai yang mana supaya mereka dapat jawaban yang lebih relevan sama pertanyaan mereka. Dan yang kedua, aku akan kenalin fitur live yaitu kita bisa bertanya, nanya apapun juga kepada Gemini, hal-hal yang kita nggak tahu, dan Gemini akan jawab kita seolah-olah kita ngobrol sama orang lain secara langsung. Dan untuk akhir sesi, aku akan coba ngajakin mereka buat quiz section, yaitu untuk ngetes seberapa paham mereka sama penjelasan-penjelasan yang udah aku sampein, dan seberapa relevan penjelasan aku sama mereka.
Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goal. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif atau tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu pada saat itu. Nah, kalau ditanya soal ini, sebenarnya yang out of the box, aku rasa ini tidak out of the box ya. Cuman ini cukup melekat karena ini tuh cara belajar yang menurut aku agak sedikit sebenarnya tidak relevan, tapi entah mengapa aku melakukannya. Jadi, pas aku SMK, aku itu sama sekali pas SMP, sebelumnya aku tuh nggak pernah sama sekali ada mata pelajaran tentang komputer, teman-teman. Sama sekali nggak ada. Jadi aku tidak kenal, tidak mengetahui gimana sih sebenarnya komputer itu bekerja. Sampai kemudian pas SMK, aku tiba-tiba dihadapkan dengan mata pelajaran komputer, dan kalian bisa bayangin gimana reaksi aku karena aku sebelumnya nggak pernah tahu gimana komputer itu bekerja. Sampai akhirnya dengan teman-teman aku yang sudah pada paham itu, aku merasakan sedikit ketertinggalan, insecurity, karena mereka udah tahu setidaknya dasarnya. Bahkan aku untuk nyalain aja aku tidak tahu. Jadi karena aku sangat merasa, wah gimana nih, ketinggalan banget dong gitu kan. Akhirnya aku mencoba, karena aku juga malu buat bertanya akan ketertinggalan aku yang sangat jauh itu. Jadi aku coba gitu, muter otak berpikir gimana ya supaya aku bisa paham kayak mereka, setidaknya di bawah mereka sedikit, tahu sedikit aja, dasarnya aja dari komputer itu. Sampai akhirnya aku gak berpikir panjang, aku malas bertanya, jadi aku memilih untuk mencoba belajar searching dari Google tentang shortcut. Kebetulan kemarin itu kalau nggak salah Microsoft Office dan Word ya kan, aku nggak mengerti gimana cara pengaplikasiannya, jadi aku searching shortcutnya sampai terus aku tulis, aku catat di buku, terus aku coba tonton YouTube, kira-kira gimana sih dan apa sih gitu kan. Sampai akhirnya aku catat, aku coba ingat-ingat, aku bingung dong karena aku tidak punya laptop, aku tidak tahu cara implementasinya. Jadi untuk memanfaatkan situasi dan kondisi ini, aku di saat ada mata pelajaran yang mengharuskan membawa laptop, bagi teman-temanku yang punya laptop, aku pinjam laptop mereka sebentar, kalau ada sela-sela waktu, atau kalau misalkan kita masuk lab, aku coba manfaatin waktu sebelum guru datang atau kita hampir keluar dari lab itu setelah tugas selesai gitu, masih ada waktu kosongnya, aku coba manfaatin buat pakai shortcut yang udah aku cari dari Google itu. Aku coba lakuin yang paling mendasar, gimana cara ngetiknya, cara bikinnya supaya di huruf gede, hurufnya tebal. Nah, aku coba buat lakuin itu dan aku sangat ngerasa bangga sekali karena aku bisa ngelakuinnya meskipun hal yang sangat mendasar yang mana mungkin menurut orang-orang biasa aja kali ya. Tapi karena aku sama sekali nggak tahu sebelumnya dan akhirnya tahu, aku sungguh sangat bangga dengan hal itu. Nah, itu hal yang paling melekat yang pernah aku lakuin dan cara belajar yang paling tidak relevan tapi ternyata bisa yang aku lakuin. Kemudian untuk yang pertanyaan terakhir, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui peran ini? Nah, kalau nanti aku kepilih menjadi Google Student Ambassador, hal yang pertama adalah jujur aku sangat bangga sekali dengan achievement itu kepada diriku sendiri. Karena of course, mungkin aku tidak menyangka aku bakalan lulus. Dan kemudian hal apa yang akan aku lakukan? Aku bakalan ajakin semua teman-teman aku di kampus, entah adik tingkat, teman-teman sangkatan, atau kakak tingkat sekalipun, buat join menjadi the next Google Student Ambassador. Karena semakin banyak orang-orang yang peka dan paham akan teknologi, kemajuan teknologi, karena ya of course teknologi itu penting buat kehidupan kita, karena kita nggak mau dong, jangan sampai dong terlalu ketinggalan zaman terus, kita harus maju teman-teman. Nah, jadi supaya nanti semakin banyak orang yang peka terhadap teknologi di kampus itu, otomatis kampus itu cara pola pikirnya itu akan semakin modern
dan berkembang sesuai dengan teknologi yang ada. Jadi supaya kita juga ngerti gimana sih sebenarnya teknologi itu bekerja dan untuk apa teknologi itu diciptakan. Nah, jadi buat teman-teman aku nanti yang bakal mau join, especially di kampus aku bakalan coba bimbing mereka, ajar mereka gimana sebenarnya alurnya, prosedurnya, dan tata caranya supaya nanti mereka bisa jadi the next Google Student Ambassador. Begitu. Sekian dari aku. Terima kasih.